Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing Al-Qur'an, ing tajtanibu kabaira, yen sira ngedoi dosa-dosa gedhe, ma tunhauna anhu, dosa gedhe kang dilarang Allah, nukaffir angkum sayyiatikum, akan kami ampuni dosa-dosa kecilmu, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Dados Allah menjanjikan sing sapa wonge saged menjauhi dosa besar, Allah akan ampuni dosa kecilnya dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Nanti bisa dilihat langsung di surat An-Nisa ayat 31. Nah, Bapak Ibu, dosa besar menika hanya bisa diampuni dengan taubat. Dosa besar ingkang paling besar rumiyin, asyirku billah, menyekutukan Allah. Dosa besar paling besar menika menyekutukan Allah. Niku disebut akbarul kabair. Mboten wonten dosa kang luwih gedhe dibandingkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ang taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Tegese nggih menika menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah ingkang nyiptakaken kita. Wa ta'budu ma'ahu ghairah, menyembah yang lain padahal kita juga menyembah Allah. Contoh min hajarin, batu, au basyarin, menungso, atau juga matahari, atau juga bulan, nabi, jin, bintang, raja, dan seterusnya. Menawi disembah selain Allah menika bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ingkang sanes napa? Kalau bentuk nyembah ngeten iki insyaallah zaman samenika pun boten wonten ing lingkungan kita. Di tempat kita secara kasat mata ndak ada. Tapi kalau bentuk kesyirikannya dengan cara menyembelih mungkin ada. Nah, termasuk bentuk syirik menyekutukan Allah niku menyembelih untuk selain Allah. Iki tinggu srana supaya leloro mari. Nah, kon beleh pitik sik rupane ireng menges-menges, jenenge ayam napa? Cemani. Nah, pokoknya nek pengen mari goleka pitik cemani. Ora oleh ana putihe. Belahen malam Selasa kliwon karo madhep ngidul. Nah, maka ini bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo lali disebut danyange kidul misalnya. Nah, ini bentuk menyekutukan Allah. Jadi dianggap golek tombo padahal menika bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana meneh nek mboten ayam ireng biasane kon golek pitik putih mulus, ora oleh ana irenge. Nah, dan itu biasanya dihargai mahal. Saya kenal dengan salah seorang pedagang ayam di Bantul itu. Dia cerita ayamnya untuk ritual itu sampai ditawar 10 juta. Tidak boleh karena tahu untuk ritual. Karena memang sudah mencari-cari ayam di mana-mana dengan kriteria itu belum nemu. Mesti ono andenge, ono bentole, ono bloroke. Ndelalae niku entuk sik putih, jan putih ora ono bloroke, ora ono bentole, ora ono irenge. Dinyang 10 juta. Tetap ndak boleh karena tahu untuk ritual. Ini kalau tidak punya bekal akidah, culno wae pitik
tukok keliyane untuk oke. Nah, tetapi karena menika kalebet ritual ingkang boten angsal karena untuk persembahan, maka menika termasuk bentuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing agami kita kalau menyembelih harus bismillah dengan nama Allah. Mboten pikantuk dengan nama sing bau reksa. Tidak boleh anggenipun menyembelih dengan nama danyang kiblat papat 5 pancer. Jadi tidak boleh. Silahkan sembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Rasul ngendika la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja ingkang menyembelih untuk selain Allah. Dilaknat Allah karena nyembelih untuk selain Allah. Maka sembelian pastikan bismillah, bukan yang lain. Beleh tinggu tumbal kertek angsal mboten? Ndak boleh, itu termasuk dosa besar. Beleh tinggu tumbal napa segara kidul kepala kerbau. Itu dalam agama kita menika bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sembelian wonten ing agami kita harus lillahi subhanahu wa taala. Allah pun ngendika sembeliannya pun haram. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Apa-apa yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala sembelianipun ugi mboten halal. Contoh lain at-tiyarah. At-tiyarah niku menganggap sial oleh sesuatu. Contohnya anggapan sial oleh burung. Nabi ngendika at-tiyaratu syirkun. Tiarah menika termasuk syirik. Jadi menganggap sial oleh burung atau oleh sesuatu menika kalebet bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wah, mau berono manuk gagak iki arep ana wong mati. Nah, ini nyun sewu termasuk dosa besar. Selain burung gagak, burung napa melih biasane? Nah, nek wonten burung kulik ajeng wonten apa? Diyakini wonten apa, Pak? Kulik gitu. Terus biasanya ikuti muni piye? Tuh, wah kok ya ada apa lagi nih? Nek orang ngono kuwi mengko ana wong mati. Padahal hidup dan mati menika saking sinten? Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Ajal kalau sudah tiba tidak bisa ditunda. Wala yastaktimun, tidak bisa dimajukan. Padahal Bapak Ibu ada burung itu ataupun tidak ada burung, jika ajal sudah tiba maka akan meninggal dunia juga. Jadi itu termasuk perkara yang dilarang dalam agama kita, tiarah, menganggap sial oleh burung. Termasuk menganggap baik oleh burung juga tidak boleh. Ono manuk perenjak nang arep omah, jarene arep ono dayoh. Nah, maka ini juga termasuk bagian saking larangan dalam agama kita, termasuk dosa besar. Sebab dayoh tidak ditentukan oleh perenjak. Nah, selain burung, napa anggapan sial teng masyarakat? Napa? Cecak. Nah, kadang cecak, betul. Niki nggih termasuk dosa besar. Menganggap sial karena cicak jatuh. Nah, ana cecak tiba dipikirke. Ge arep ana apa ya? Tenderku arep gagal apa ya? Nah, padahal tender gagal tidak terkait kalian cecak tiba. Selain cecak, ngarep brambang kena peso. Nah, niku kadang beranggapan sial, anakku ana apa ya? Nah, maka ini termasuk tiyaroh.
ingkang dilarang di dalam agama kita. Ngarep brambang kena peso niku mergo gagal fokus. Ana tidak fokus, mbok menawa karo ngalamun apa kurang konsentrasi, terus dicokot drijine anakku. Napa meleh anggapan sial di tempat kita. Figurane le deleh rada kurang kenceng, kamangkakno pakune wis teyengen. Ternyata kemudian pakune prutul, figurane tiba krompiang. Kamangkano teng mriku wonten foto keluarga. Astagfirullah. Mengko ge ana apa? Lah ini termasuk tiyaroh, anggapan sial. Niki termasuk dosa besar. Kita hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa meleh anggapan sial di tempat kita? Oh, ngimpi untune potol. Nah, nggih. Ngimpi untune potol. Katanya ada keluarga yang meninggal. Nah, ngimpi buang air besar. Jarine duwite arep entek. Niku tiyaroh. Bapak Ibu ingkang minulya, salajengipun kalebet dosa besar yang dianggap biasa, percaya dengan orang pintar. Tetapi menawi percaya kepada orang pinter ingkang dimaksud menika dukun, niku tidak perlu dipercaya. Sebab menika mengotori akidah kita. Ampun ngantos kita tasdikul kahin, membenarkan dukun. Dukun ingkang kita maksud dukun ingkang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Nek percaya karo dukun pijet oleh. Nah, jadi ora apa-apa. Dukune pijet ngomongin jenengan kekeselen kudu leren niki pupune atos. Lho, nggih kempole yo dipijet nganti mentekol ngene. Nggih jenengan kurang istirahat. Nah, jenengan istirahat nggih. Niku manut dukun pijet ngaten niku angsal. Soalnya niku bukan dukun ingkang mengaku mangertosi perkawis ingkang gaib. Monggo selama tadi bukan terkait kalian perkara-perkara gaib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngendika, man ata kahinan atau man ata arafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Sing sapa wonge mendatangi tukang ramal atau mendatangi dukun lalu membenarkannya atas apa yang ia ucapkan, maka sudah ingkar kepada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ora kena percaya karo ucapane wong pinter, rasah dipercaya. Kadang-kadang jenengan sowan mriko ngandhake nek lara, oh iki mergo omahe kurang resik, perlu ditebai sebab nang dhuwur rumah ki ana ireng gedhe dhuwur. Terus tilek mburi omah ya ana putih-putih. Terus ndelok tengah, oh tengah ya ana cah cilik-cilik. Niku ngoyo-woro, rasah dirungokke niku hanya mengotori pikiran dan hati kita. Kalau memang Bapak Ibu ingkang minulya kita khawatir dengan perkara-perkara gaib, cukup bacakan surat Al-Baqarah, selesai. Maka itu tidak usah dipercaya. Silahkan monggo lakukan ruqyah saja secara mandiri, bacakan surat-surat yang ada dalam Al-Quran ingkang Bapak Ibu mudah membacanya, atau saged diwaosaken surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun. Jadi rasah percaya marang ucapane dukun, rasah percaya. Diomongi muni kono kuwi mergane ana welut putih ora sah percaya. Diomongi ana apa meneh? Naga merah ora sah percaya. Gendruwo apa meneh?
Ya. Wewe gombel. Tidak usah dipercaya. Memang yang gaib itu ada, bangsa jin itu ada. Tetapi kita tidak boleh kemudian percaya dengan ucapan dukun tadi yang mengotori tauhid dan akidah kita. Sebab percaya dengan ucapan dukun, Nabi ngendika kufur dengan yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, dosa besar engkang dianggap biasa wau terkait kalian akidah, berkata menyandingkan Allah dengan makhluknya tanpa diikuti katanya, maka menika termasuk bentuk syirik kecil. Kalau tidak karena Allah dan fulan, wah dadi apa mau? Nah, ini syirik kecil. Jadi tidak boleh mengucapkan nama Allah disandingkan dengan nama makhluk. Kalau tidak karena Allah dan tukang becak, wis bocah mau cetok ketabrak, maka ini syirik kecil. Lah kok kalau saya ucapkan lah ngene contoh piye nek ra ngene iki. Jadi saya mengucapkan bukan bermaksud meyakini, bukan itu, tetapi ingin ngasih tahu bahwa ini adalah mensekutukan Allah. Yang benar apa? Kalau tidak karena Allah kemudian tukang becak, lah itu boleh. Jadi lafadznya bukan dan tapi kemudian. Jadi lafadznya adalah kemudian, bukan dan. Mboten mensejajarkan makhluk kepada Allah. Engkau jauhi mensejajarkan makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk jika menyandingkan nama Allah dengan makhluknya, maka ikuti dengan katanya tadi. Allah dan makhluk tidak boleh, tapi Allah dan makhluknya, nah itu boleh. Allah dan Rasul tidak boleh, tapi Allah dan Rasulnya, nah itu boleh. Nah, bisa dipahami? Nah, Allah dan Rasulnya berarti Rasulnya itu milik Allah. Allah dan hambanya, nah itu boleh. Berarti hambanya itu milik Allah, bukan sejajar. Allah dan hambanya, Allah dan Rasulnya, nah itu boleh. Dosa besar yang tidak boleh adalah bersumpah menyebut nama selain Allah. Nah, itu termasuk dosa besar dianggap biasa. Nabi SAW ngendika, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Sing sapa wonge sumpah menyebut nama selain Allah kalebet kufur atau syirik. Nah, contohnya apa? Bersumpah demi malaikat Jibril. Nah, ini syirik, tidak boleh. Demi Rasulullah, nah syirik. Harusnya apa? Demi Allah. Nah, itu boleh. Wallahi, silahkan. Memang tuntunannya ngaten niku. Wallahi, tallahi, billahi. Sebab tidak boleh bersumpah menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyebut misalnya demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh. Sebab bersumpah hanya boleh menyebut demi Allah, tidak boleh menyebut selain Allah. Sebab Nabi ngendika man halafa bi ghairillah, barang siapa bersumpah dengan selain Allah faqad kafara, sungguh sampun kufur, au asyraka, lan sampun melakukan syirik. Bukan syirik besar nggih, syirik kecil. Tetapi sinaosa syirik kecil menika kalebet dosa besar. Syirik itu semuanya besar meskipun kecil. Maksudnya semua dosa besar sinaosa kaanggep dosa ingkang alit. Nah, silakan kalau bersumpah jelas. Wallahi, demi Allah. Sumpah menyebut nama makhluk menika hanya hak Allah. Jadi kalau Allah bersumpah menyebut nama makhluk, contoh wasyamsi, demi matahari. Sinten sik sumpah? Allah, boleh. Walaili, demi
malam. Sinten sing nyebut? Allah. Ya ndak apa-apa. Wal asri, demi masa. Siapa yang menyebut? Allah. Ya monggo. Tetapi kita sebagai makhluk Allah niku mboten angsal menyebut nama selain Allah, anggenipun kita sumpah menyebut nama selain Allah termasuk bentuk syirik kecil, tidak boleh. Termasuk dosa besar dianggap biasa. Percaya dengan zodiak perbintangan. Nah, percaya dengan zodiak perbintangan itu termasuk dosa besar. Sebab menika termasuk syirik kecil. Ini termasuk bagian saking tiaroh tadi itu, percaya dengan zodiak perbintangan. Bintangnya apa? Scorpio. Sasi apa? Oktober. Asmara, berbunga-bunga. Keuangan, seret. Kesehatan, masalah tenggorokan. Maka ini tidak usah dipercaya. Jadi itu semua terkait masalah rezeki saking Allah. Kesehatan semuanya Allah yang menentukan. Tidak ada kaitannya dengan perbintangan. Itu ingkang terkait kalian akidah. Dosa besar ingkang dianggap biasa. Napa ingkang terkait kalian muamalah? Al-Mannan, mengungkit-ungkit pemberian. Nah, yang termasuk dosa besar. Wis ngenai diungkit-ungkit, diomong-omongno, diingat-ingat kembali. Nah, ini termasuk dosa besar. Termasuk ingkang membatalkan pahala amal soleh. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Nah, ini dosa besar, mengungkit-ungkit dan menyakiti. Sudah, biarkan jadi amal kita di masa yang lalu. Sebab diungkit niku pahalanya akan hancur, akan binasa, batal. La tubtilu shadaqatikum. Nabi ugi ngendika termasuk ingkang la yukallimuhumullah, tidak diajak bicara oleh Allah. Wala yanzuru ilaihim, tidak dilihat oleh Allah. Jadi ngungkit-ungkit pemberian itu sesuk ora dijak ngomong, tidak diajak bicara sama Allah. Wala yanzuru ilaihim, tidak dilihat oleh Allah. Wala yuzakkihim, tidak disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan baginya adalah siksa yang pedih. Nah, maka Bapak Ibu ingkang minulya, termasuk kita ketika nyumbang ke orang, nolong orang, sudah lupakan, ikhlaskan. Enggak, biarkan itu jadi catatan kelak di akhirat. Karena kadang-kadang Bapak Ibu ingkang minulya niku manusiawi, ketika kita membantu orang di saat kita lapang, tiba-tiba saat sempit kok orangnya tidak datang, itu nang rasa ada, itu manusiawi. Niku manusiawi, tetapi tidak perlu kemudian diungkit-ungkit. Termasuk ingkang bab menika dipun ngendikaaken kalian Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Baqarah. Bila orang yang berinfak fi sabilillah menika diikuti dengan la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Jadi kesempurnaan infak membantu orang tidak diikuti dengan mengungkit dan menyakiti. Nah, jadi tidak perlu diomong ke meneh, wis dilalekno wae. Nah, begitu ngenai pit, begitu ketemu takokke pite mbiyen piye. Nah, wah itu saya dinayo beban itu. Kok ora tau dinggo? Nah, kok ora tau tumon? Kayak mbiyen lah aku tuku semene lho. Nah, gimana perasaan yang terima? Serba
serba salah. Kemudian apa lagi? Termasuk dosa besar sumpah palsu atau sumpah dusta. Sumpah dusta menika termasuk dosa besar. Wis tenan iki leh kutuku kuwi regane 90, tukunen 100, badan ono 10.000. Padahal belinya berapa? Nah, 50 misalnya. Wis kanca dhewe. Aku ora njukuk untung akeh. Kulaanku 90. Tukunen wae 100, badani 10.000. Nabi ngendika wal munfiqu, dan orang yang terhadap sil'atahu bil halfil kadhib, terhadap barang dagangannya dengan sumpah dusta, menika ugi termasuk ingkang la yukallimuhumullah, tidak diajak bicara oleh Allah, wala yanzuru ilaihim, tidak dilihat oleh Allah, wala yuzakkihim, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hindari yaminul ghamus, hindari sumpah palsu. Jadi nek sumpah demi Allah ya tenan, tapi demi Allah kok hanya untuk tameng, nah ini dosa besar. Pokoknya sidik-sidik demi Allah ben wong liya percaya, nah ini dosa besar, termasuk dosa besar. Maka bapak ibu-ibu ingkang minulya, apapun yang terjadi, orang beriman menghindari sumpah, sebab sumpah menika banyak dilakukan oleh orang hanya sebagai perisai, tinggu tameng. Maka hindari sumpah. Wah, mana kepepet, itu banyak orang kemudian bersumpah karena kepepet. Nang dalan tilang pak polisi, kepepet, duwe SIM ora, demi Allah gadah, padahal ora duwe. Padahal tinggal jujur saja, saya tidak punya SIM, Anda saya tilang, monggo, selesai. Jadi tidak perlu kemudian bersumpah demi Allah. Termasuk dosa besar dianggap biasa syahadatuz zur, persaksian palsu. Nah, syahadatuz zur itu termasuk dosa besar, persaksian palsu. Nah, syahadatuz zur itu persaksian palsu. Jadi bersaksi bahwasanya fulan begini dan begitu, padahal tidak begini dan begitu. Kalau kita tidak menyaksikan, jangan mau jadi saksi palsu. Termasuk saksi palsu niku adalah menyatakan dengan taukik, tanda tangan, menandatangani sesuatu terjadi padahal sesuatu tidak terjadi. Niku termasuk saksi palsu, itu dosa besar. Termasuk nitip absen tanda tangan ke temennya, berarti dia bersaksi temennya hadir padahal temennya tidak hadir. Nah, ini menika persaksian palsu. Termasuk ngerapel tanda tangan, tidak masuk, bersaksi bahwasanya dirinya masuk. Insya Allah tidak ada di negeri kita. Alhamdulillah, negara penduduk muslim terbesar di dunia, insya Allah. Nah, jadi itu termasuk bentuk syahadatuz zur, persaksian palsu. Wallahu alam bishawab.